Rema hari ini, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hambar, beku dan dingin, seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Itulah yang dirasakan ketika seseorang berada dalam kondisi tawar hati. Tawar hati biasanya disebabkan oleh kekecewaan mendalam dan ketidakpercayaan kita akan rencana Tuhan di balik setiap hal buruk yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kondisi hati inilah yang seringkalinya digunakan iblis sebagai salah satu titik lemah untuk menggagalkan rancangan Tuhan yang penuh kemuliaan bagi hidup kita. Itu juga yang dialami Musa saat ia masih muda. Musa begitu bersemangat karena ia tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sampai-sampai ia melangkah terlalu jauh untuk membunuh seorang Mesir yang memukul orang Israel. Namun kenyataannya, bukannya dipuji atau dibela, Musa malah dikecam oleh orang Israel lainnya. Musa merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Api yang tadinya menyala seketika padam. Ia memilih untuk mundur dan lari menyendiri di Midian. Bukan hanya karena takut kepada Fir'aun, tetapi juga karena kecewa terhadap bangsa Israel yang menolaknya. Seberapa banyak dari kita yang mengalami seperti yang Musa alami? Mungkin ide kita pernah ditolak oleh atasan atau rekan kerja kita. Mungkin yang kita lakukan justru dicela di saat kita berusaha memberikan yang terbaik. Mungkin yang kita perjuangkan tidak pernah dihargai dan dipandang sebelah mata. Hal inilah yang membuat kita kecewa dan mulai kehilangan api semangat kita, sehingga rencana Tuhan seolah gagal tercapai dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulai hari ini, ambil langkah untuk berdoa agar mengalami pemulihan. Biarkan api Tuhan turun atas kita, dan kobarannya memulihkan hati serta membangkitkan api kebangunan rohani di hidup kita. Seperti Musa yang berjumpa dengan api Tuhan dan dibangkitkan kembali. Kita pun akan dibangkitkan kembali untuk terus melangkah mencapai rencana besar Tuhan atas kita. Masih adakah kekecewaan yang Anda simpan selama ini? Kekecewaan dalam hal apakah itu? Menurut Anda, mengapa kekecewaan dapat memadamkan api dan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan? Bagaimana cara Anda agar dapat menang dari rasa kecewa dalam hidup Anda? Tuliskanlah. Tuhan Yesus, urapi mata rohani kami agar dapat melihat dengan jelas dan percaya pada rancangan-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari setiap perasaan kecewa dan berjalan dalam menggenapi setiap rancangan-Mu. Karena kami percaya, rencana-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ingat, kekecewaan bisa memadamkan api dan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan.